Halo teman-teman Pioneer Pi Network. Kali ini kita bakal bedah tuntas satu fenomena yang, jujur aja, butuh perhatian khusus dari kita semua, Republik GCV. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan, tapi buat membekali kita semua dengan fakta, biar kita bisa ambil keputusan yang cerdas. Nah, ini dia, angka ini. Angka ajaib yang jadi pusat dari semua cerita tentang Global Consensus Value atau GCV. Angka yang seolah-olah menjanjikan kekayaan instan dan udah berhasil menarik perhatian banyak banget orang. Tapi, pernah nggak kita bertanya, angka ini datangnya dari mana sih? Ini dia pertanyaan intinya. Di sini, kita akan coba bongkar lapis demi lapis buat cari tahu apa benar GCV ini sebuah revolusi atau cuma ilusi yang berbahaya. Yuk, kita mulai investigasinya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari sini. Kita harus akui, narasi yang dibangun sama Republik GCV dan para tokohnya itu kuat banget, sangat menarik. Kenapa? Karena narasi mereka itu langsung menyasar ke harapan dan mimpi-mimpi kita sebagai pioneer. Coba deh, perhatikan pilihan kata yang mereka pakai. Revolusi, warrior, atau pejuang. Ini tuh bukan bahasa proyek teknologi kan? Ini bahasa buat menggerakkan massa. Bahasa yang sengaja dirancang buat membangkitkan emosi dan menciptakan perasaan kita ini spesial. Nah, sekarang ayo kita geser dulu dari narasi yang emosional ke fakta teknis yang dingin dan objektif. Kita mulai dari toko digital mereka, yaitu situs web republikgcv.com. Ada apa sih di balik situs itu? Menurut hasil analisis keamanan siber, situs Republik GCV ini dapat skor kepercayaan yang, wow, rendah banget. Cuma 4 dari 100. Angka sekecil ini udah jadi lonceng peringatan pertama yang nggak boleh kita abaikan. Terus kenapa skornya bisa serendah itu? Ternyata ada beberapa alasan utama. Domainnya itu baru banget dibuat. Identitas pemiliknya dirahasiakan, sengaja disembunyikan. Parahnya lagi, sistem-sistem keamanan siber udah otomatis nandain situs ini sebagai situs yang mencurigakan. Jadi, kalau dilihat-lihat, ini lebih mirip halaman kampanye politik daripada platform teknologi yang serius. Nah, gabungan semua faktor tadi, di dunia cybersecurity itu, kita sebutnya bendera merah atau red flag. Ini istilah standar, semacam lampu merah di jalanan yang ngasih tahu kita, hati-hati, ada sesuatu yang sangat nggak beres di sini. Oke, dari sisi teknis kita udah lihat red flag-nya. Sekarang kita pindah ke sisi psikologis. Gimana sih cara mereka membangun gerakan GCV ini? Kita akan bedah bahasa dan metode-metode yang mereka pakai. Coba lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Proyek kripto yang beneran itu fokusnya ke teknologi, ke white paper yang bisa diuji, ke validasi pasar. Di sisi lain, gerakan GCV ini ngomonginnya soal revolusi, prajurit, dan yang paling penting membangun kepercayaan buta pada satu orang. Polanya beda jauh. Jadi, yang mereka lakukan itu sebenarnya pakai teknik-teknik propaganda klasik. Ada yang namanya narasi pahlawan, di mana satu orang diangkat jadi semacam dewa penyelamat. Lalu mereka ciptakan komunitas eksklusif, biar ada mentalitas kita lawan mereka. Dan tentu saja ada janji besar yang fantastis, yang bikin orang terus berharap meskipun nggak ada dasarnya sama sekali. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling krusial dari investigasi ini. Kita akan lihat kebohongan paling fatal dan paling mudah dibuktikan yang jadi jantung dari semua klaim pemimpin GCV. Ini dia klaimnya, sebuah klaim yang sangat-sangat berani. Dia bilang dapat mandat langsung dari pendiri Pi Network. Klaim ini jelas dipakai buat bangun citra, biar dia kelihatan punya otoritas dan seolah-olah jadi perpanjangan tangan resmi. Jawabannya cuma satu kata ini, tegas dan jelas. Klaim tersebut 100% palsu. Dan ini bukan cuma opini ya, ini fakta, langsung dari sumbernya. Pi Core Team sendiri sudah keluarin pernyataan resmi. Mereka bilang dokumen mandat itu palsu dan tidak ada hubungan resmi sama sekali dengan Kosashi Nakamoto. Ini adalah bukti telak adanya penipuan. Lalu, gimana dengan angka ajaibnya? Penting banget buat kita semua paham, angka itu cuma konsep, cuma kesepakatan di dalam komunitas mereka, semacam angan-angan bersama. Itu bukan nilai pasar yang real dan nggak pernah divalidasi secara resmi oleh Pi Network. Nah, mungkin ada yang mikir, terus bahayanya apa? Kan ini gratisan. Jangan salah. Mari kita lihat risiko-risiko nyata yang mengintai siapapun yang ikut dalam ekosistem ini. Model bisnisnya itu sering disebut pseudo scam. Awalnya semua dikasih gratis buat memancing orang masuk. Setelah itu, kepercayaan buta dibangun lewat propaganda. Dan akhirnya, di tahap inilah monetisasi terjadi secara diam-diam, entah lewat data pribadi kita, minta donasi, atau cara-cara lain yang terselubung.
Jadi, yang kita pertaruhkan di sini itu besar sekali. Bukan cuma soal uang, tapi pikiran kita yang bisa dimanipulasi, data-data pribadi kita yang berisiko dicuri di situs abal-abal, dan yang paling bahaya, kita bisa membuat keputusan finansial yang salah besar cuma karena termakan harapan palsu. Terus gimana cara kita melindungi diri? Sebenarnya simpel. Fokus pada fakta dan teknologi. Jangan pada narasi dan janji-janji manis. Selalu cek ulang ke sumber resmi Pi Network. Dan daripada cuma percaya apa yang dijanjikan, coba deh selalu bertanya, bagaimana cara kerjanya? Nah, saya akan tutup penjelasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Pilihan ada di tangan masing-masing. Tetaplah cerdas, tetaplah kritis, dan yang paling penting, jaga baik-baik hasil kerja keras kita sebagai seorang pionir.